dandang gedung dang doewa dong daga ding daga dung bara bumbang bung daga bumbang be daga bumbang tim daga cincang dung daga cincang ce ajung daga bumbang bung daga dandang daga dung dang doewa dung daga ding dang dung daga deng deng daga dung dang Drang, 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 dung dang dung dung dang dang, dung dang dung dung dang dang, dung dang doewa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya. Terima kasih. Jadi nama gedung ini namanya dulu gedung Sofia. Apa namanya? Ya, gedung sekolah kedokteran di zaman Belanda. Saya akan cerita kisah seorang dokter dari Sofia namanya Dokter Un. Dokter Un. Nah, Dokter Un tinggalnya di Salatiga di kota Solo. Kisah kita mulai Dokter Un di rumah sakit. Sebelum kita mulai kita buka jendela dulu. Teng deng 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 teng deng 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 dung deng 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 teng deng dung dang dung 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 deng 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 teng deng dung dang dung teng teng dung. Sekitar tahun 1905. Nah, 1905. Dokter Un, si Un kecil masih anak-anak. Mau tahu bagaimana Un kecil? Mau tahu ini dia teng deng 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 teng deng 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 dung dung. Nah, ini dia Un kecil. Umurnya kira-kira baru 3 tahun. Nah, Un seorang anak dari keturunan Tionghoa. Orang tuanya kaya raya, punya perkebunan tebu lebat sekali berhektar-hektar. Ini kebun-kebunnya punya kebun tebu orang tuanya, punya pabrik tebu. Di samping itu juga punya berhektar-hektar pohon tembakau. Nah, itu pohon tembakau. Di zaman itu Un senang hidupnya. Orang tuanya kaya raya, hidupnya bahagia, senang sekali. Tak kurang makan, tak kurang minum, hidupnya nikmat sekali. Dokter Un setiap hari pergi ke rumah kakeknya. Ini dia Dokter Un datang ke rumah kakeknya. Kakeknya Dokter Un adalah seorang tabib. Tahu tabib? Enggak, seorang dokter dari Tiongkok. Wah, kakeknya sudah tua renta. Jenggotnya putih memanjang. Ini jenggotnya. Nyampe, sampai. Terkagum-kagum si Un kecil melihat kakeknya melayani pasien. Setiap hari pasien datang, tapi sang kakek tidak pernah meminta uang. Berhari-hari bermalam-malam selalu diperhatikan oleh Dokter Un kecil ya, belum jadi dokter ya. Suatu hari Un kecil pun bertanya pada kakeknya, kakek, kok orang-orang pada datang, kakek kasih obat, tapi mereka
uang sama kakek. Kakek dokter pun menjawab, cucuku, aku ini seorang dokter. Kewajibanku adalah menyembuhkan orang sakit. Bukan kewajibanku meminta uang dari orang yang sakit. Kalimat dari kakeknya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun terus terngiang-ngiang di kepala pun. Hingga pada suatu hari, Un kecil pun ingin menjadi seorang dokter. Tapi orang tua dokter pun marah-marah. Kamu mau jadi dokter? Tidak boleh. Kamu harus jadi pengusaha seperti bapak. Jadi orang kaya, jangan jadi dokter. Tapi Un tidak mau menyerah. Dia sudah bertekad akan menjadi seorang dokter. Maka pada suatu hari berangkat Un kecil pergi ke Batavia. Dia pergi berjalan kaki dari kota Solo sampai Batavia. Malam itu dia berjalan, singkat cerita di Batavia. Un kecil sekarang sudah menjadi anak remaja. Teng deng 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 dung dueng. Udah remaja. 19. Saya lupa tahunnya ke berapa dokter Un. Sekitar 1923 ya. 1923. Un sudah bersekolah, ini kelas-kelasnya dulu. Asal ditanya sama teman-teman sekelasnya, kalian nanti kalau mau jadi dokter seperti apa? Teman-temannya ada yang menjawab, kalau saya jadi dokter, saya mau kerja di rumah sakit Belanda supaya gajinya tinggi. Yang lain lagi menjawab, kalau saya jadi dokter, pasien-pasien saya semua orang Belanda supaya saya banyak dapat uang. Tapi Un menjawab, kalau saya jadi dokter, saya akan menyembuhkan sebanyak-banyak orang. Bukan sebaliknya mengambil uang sebanyak-banyaknya dari orang yang sakit. Singkat cerita, dokter pun lulus 1930. Dia pun lulus dengan bangga. Pulang ke Solo, pulang ke Solo. 1932 dokter Un lulus. Segera dia bekerja pada praktek dokter klinik ya sekarang namanya ya. Klinik ini dipunyai oleh orang Tionghoa. Mula-mula yang boleh masuk ke kliniknya boleh berobat hanyalah orang Tionghoa atau orang Belanda atau orang Arab. Di zaman penjajahan dulu hidup kita dibeda-bedakan. Orang Belanda disebut golongan nomor 1, orang Cina, orang Tionghoa, orang Arab golongan nomor 2. Sementara kita ini dianggap penduduk golongan nomor 3. Sedih sekali di zaman itu. Dokter Un segera membuka prakteknya. Semula menerima pasien-pasien orang Belanda, orang Cina, orang Arab. Dokter Un dengan setia bekerja, ini uang prakteknya duit. Kadang-kadang udara di kota Solo panas, dokter Un pun pasang duit. Hari demi hari dokter Un pun selalu melihat masyarakatnya. Ada yang tidak betul di klinik, kata dokter Un. Masa banyak terima pasien orang Arab, orang Tionghoa, orang Belanda. Kenapa orang pribumi tidak bisa? Maka pada suatu hari dokter Un membuka papan pengumuman, klinik saya terima pasien
berobat ini pedagang buah. Habis pedagang buah sudah datang berobat, besoknya datang lagi seorang atlet pemain bola, datang ya siapa lagi yang datang berobat? Atlet sudah pemain bola. Siapa lagi yang datang? Ibu-ibu mau penjual di pasar pun datang sambil membuang kerangnya. Hari demi hari pasiennya semakin ramai. Dialah dokter Un, dokter setia. Berhari-hari bertahun-tahun, dokter Un semakin semangat. Adik-adik semua, dokter Un pun semakin memperhatikan masyarakatnya. Semakin hari pasiennya semakin banyak. Kini saatnya aku membuka klinikku lebih pagi. Teman-teman semua, pukul 5 pagi ketika ayam mulai berkokok. Pukuruyuk. Matahari belumlah bersinar. Dokter Un sudah membuka pintu prakteknya. Orang pun datang, beramai-ramai. Ibu-ibu datang, beramai-ramai. Anak-anak kecil datang beramai-ramai. Semua dilayani dokter Un tanpa merasa lelah sedih. Anak-anak datang berobat dari pagi hari hingga jam 9 malam. Bahkan jam 9 malam, ibu-ibu pedagang donat pun masih datang antri. Dia udah datang. Jangan jatuh. Masuk lagi ya. Teman-teman semua, abang-abang becak pun datang untuk berobat. Kadang-kadang pasiennya datang tidak punya uang, tapi dokter pun tetap juga memberi resep. Kalau resep mau ditebus apotek, abang becak bilang tidak punya uang, dokter pun segera kasih tanda tangan, artinya resepnya gratis. Dokter Un namanya sangat terkenal. Dokternya abang-abang B, dokternya pedagang-pedagang Pak, dokternya orang-orang yang kerja punya. Seluruh penduduk Solo akhirnya berobat pada dokter Un. Teman-teman semua, kita lompat cerita sekarang 1946. Baru berapa bulan Indonesia merdeka, tetapi Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan pasukan Belanda datang lagi menyerang ibu kota Republik Indonesia. Iya, pesawat-pesawat tempur Belanda menyerang kota Solo. Pasukan Belanda segera mendarat. Kota Jogja, kota Solo dikepung. Itu pada zaman itu. Karena Jogja dan Solo dikepung, maka tentara-tentara rakyat Indonesia pun mulai bergelora. Semuanya siap angkat senjata, maju berperang melawan penjajah. Teman-teman semua, saat terjadi tembak-menembak di kota Solo, dokter Un bukannya malah tutup praktek. Dokter Un maju
pasukan Belanda menembak tentara rakyat Indonesia. Dokter pun maju ke garis depan untuk menolong tentara yang kena tembak. Peluru pun layang-layang. Mana peluru? Apa menjadi peluru? Adik-adik kita ambil dulu. Nah, ini tentara Belanda dari sebelah kanan menembakkan peluru. Dokter pun menolong orang yang terluka. Ada peluru, lewat peluru. Lompat lagi dokter pun. Adik-adik, pejuang-pejuang 45 waktu itu, ketika melihat keberanian dokter pun maju di garis depan, orang-orang pun mengatakan, dokter pun sakti orangnya, hebat dokter pun. Begitulah selama agresi Belanda, dokter pun maju ke garis depan menolong orang-orang yang terluka. Berlari ke sana kemari dokter pun, hingga dia lupa sendiri badannya sudah penuh darah. Tapi dengan semangat membantu para pejuang, dokter pun berlari ke sana kemari menolong pahlawan-pahlawan yang terluka. Di ujung cerita kita teman-teman semua, dari klinik kecil kemudian dokter pun mampu membangun rumah sakit yang besar di kota Solo. Hingga pada suatu hari tahun 1986, dokter pun menghembuskan napas terakhirnya. Berita pagi subuh beredar dari mulut ke mulut di orang Solo. Dokter pun wafat, dokter pun wafat, dokter pun wafat, dokter pun wafat. Pagi itu hujan gerimis di kota Solo. Seluruh penduduk Solo keluar rumah, berbaris-baris di pinggir jalan, mengantarkan dokter pun ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Selamat jalan dokter pun. Selamat jalan dokter pun. Selamat jalan dokter pun. Dokter tukang beca, dokter pejuang, dokter orang-orang pasar. Selamat jalan dokter pun. Begitulah kisah singkat dokter yang bersekolah di sekolah Stopi. Iya, kata-katanya masih terngiang-ngiang di hati orang Solo sampai saat ini. Jika engkau menjadi seorang dokter, banyak-banyaklah engkau menyembuhkan orang yang sakit, bukan sebanyak-banyaknya mengambil uang dari orang yang sakit. Dong daga dong dong daga dong daga dong 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 daga dong.